Pak Roni, saya sudah bertanya di sekian banyak ahli pertanian, ahli tanaman, ahli tumbuhan. Tetapi saya belum menemukan sebuah jawaban yang konkret dan jelas dan pasti tentang Gemini virus atau virus kuning. Ya, semua jawabannya ngambang dan umum. Saya mau jawaban dari Anda. Saya sudah melihat video-video Anda, kurang lebih percakapan tadi malam begitu ya Pak ya. Saya sudah melihat beberapa video Anda dan saya yakin Anda bisa menjelaskan dengan baik. Dan kalau bisa, kasih solusi. Gini, solusinya gini. Gemini virus itu apakah tidak ada obatnya? Apakah tidak bisa disembuhkan? Apakah tidak bisa petani tanamannya kena virus kuning ya, lalu dia pasrah pada alam atau pada Tuhan? Tidak. Tidak seperti itu juga. Gemini virus itu ada solusinya. Bunuh vektornya Pak, bunuh kutu kebulnya. Bukan. Kalau ini bunuh ya belum kena Gemini. Gimana kalau kutu kebul hilang semua dari muka bumi? Ya Gemini nggak ada kan? Tetapi bukan itu. Masalahnya adalah tanaman sudah kena virus Gemini. Yang Anda nonton video ini, yang Anda klik video ini dari pertanyaan atau tantangan dari seorang akademisi itu kepada saya, karena Anda mau cari obatnya kan untuk virus kuning ini. Nanti saya kasih tahu solusinya. Kenapa nanti Pak? Kenapa nggak sekarang? Kalau saya kasih tahu obatnya Anda bingung cara pakainya. Begitu ya. Anda nggak tahu virus kuning itu apa, virus Gemini itu apa. Anda nggak tahu juga virus itu apa. Lalu saya kasih obat, Anda tanya lagi nanti, Pak cara pakainya gimana? Pak ini kok dampaknya begini, Pak ini kok semprotnya berapa? Bingung nanti Anda. Nah, jadi begini. Ini untuk Anda semua. Mohon maaf untuk Anda, saya yakin Anda akademisi. Saya akan menjelaskan seperti biasa, saya menjelaskan di channel ini karena penonton di sini lebih suka menyaksikan atau mendengarkan informasi yang saya jelaskan dengan bahasa-bahasa sederhana dan mudah dipahami. Begini. Kenapa manusia, hewan kena virus bisa disembuhkan? Ya, tidak semua virus memang bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan, ya. Kenapa pada tumbuhan nggak bisa? Virus Gemini atau virus kuning ini kenapa tidak bisa? Tanaman kena jamur, Pak. Tanaman kena bakteri. Kenapa ada bakterisida? Kenapa ada fungisida? Kenapa tidak ada virusida? Seperti itu kan pertanyaannya. Gini Bapak Ibu. Manusia dan hewan berbeda metabolismenya, berbeda ketahanan tubuhnya, berbeda sistem reproduksinya, berbeda segala macam. Manusia dan hewan itu dibekali ya kemampuan untuk menangkal virus. Oke? Bapak Ibu pernah dengar orang kena flu lalu tanpa minum obat, hanya makan bergizi istirahat saja, olahraga cukup dan virusnya sembuh. Siapa yang menyembuhkan virus? Tubuh dia sendiri. Imunitas dia sendiri, kekebalan tubuh dia sendiri. Ya, itu manusia dan hewan. Tumbuhan tidak memiliki itu. Itu bedanya. Makanya hanya ada fungisida dan bakterisida, tidak ada virusida. Itu yang pertama. Yang kedua, jamur dan bakteri patogen yang menyerang tanaman kita memiliki metabolisme. Metabolisme ini apa, Pak? Metabolisme itu contohnya gini. Bapak Ibu makan, lalu makan itu, minuman yang Bapak Ibu makan jadi energi. Bapak Ibu makan biar ada tenaga kan? Itu metabolisme. Ya. Kemudian Bapak Ibu tangannya tergores atau luka. Kemudian dengan sendirinya bisa kering dan bisa sembuh sendiri. Seperti itu ya. Itu metabolisme, memperbaiki jaringan yang rusak, ya. Kemudian Bapak Ibu menikah dan punya anak, reproduksi, ya. Itu metabolisme, ya. Jadi metabolisme itu makan, ya. Kemudian memperbaiki sel tubuh kita bertumbuh, ya. Pertumbuhan itu metabolisme. Memperbanyak diri dengan melahirkan, ya, atau kawin, itu metabolisme, ya. Masalahnya virus tidak punya itu. Dia tidak punya metabolisme. Lalu kalau dia tidak punya metabolisme seperti itu, apa yang mau dibunuh? Bapak Ibu punya metabolisme kan? Makan untuk bertumbuh kan? Nah, kalau kita nggak kasih makan, Bapak Ibu mati. Itu namanya menyerang metabolisme. Saya kalau nggak dikasih makan, saya nggak makan satu minggu, saya mati. Mati kelaparan, mati kehausan. Karena saya ada metabolisme. Nah, virus tidak ada metabolisme. Itu bedanya. Makanya nggak ada obatnya. Yang kedua, virus dia tidak ada sel, ya. Dia tidak ada sel. Sehingga bisa kita targetkan untuk membunuh dia. Seperti itu. Dia hanya terbentuk dari RNA dan DNA, ya, yang memanfaatkan inang untuk metabolisme dia, ya, untuk dia bisa berkembang biak, ya, untuk dia bisa menyebarkan virus, untuk memodifikasi diri dia butuh inang, dia butuh sel, ya. Makanya jamur, bakteri kita serang, fungisida dan bakterisida, ya, serang aja sistem sel, dinding sel dari jamur mati. Serang aja dinding sel dari bakteri mati karena mereka punya sel. Sedangkan bakteri tidak, virus tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, virus Gemini ini, virus Gemini atau virus kuning ini pada tumbuhan atau pada tanaman, apakah sama dengan virus pada manusia dan hewan? Sama secara karakteristiknya. Sama virusnya, ya. Yang menyerang kita sama. Cuma bedanya virus Gemini atau virus tumbuhan tidak menyerang manusia. Jadi sekalipun Anda bersentuhan mandi virus Gemini pun tidak akan terjangkit. Karena dia mengidentifikasi tumbuhan, karena dia virus tumbuhan, ya. Nah, virus ini pertama dia tidak apa istilahnya ya? Dia tidak daun Anda kuning ya, lalu Anda tahu bahwa dia diserang, tidak. Daun tanaman Anda, misalnya yang kita bicarakan ini virus Gemini ya. Daun yang Anda rawat, tanaman yang Anda rawat masih hijau.
Anda yakin masih hijau itu baru digigit kutu kebul. Daunnya belum ada yang kuning. Di dalam situ sudah ada virus Gemininya. Jadi kuning daun baru Anda sadar kena virus Gemini. Enggak, jauh sebelum itu dia sudah terjangkit tanaman itu. Ketika kutu kebul menggigit daun, virus yang ada di dalam mulutnya dia, virus Gemini itu ada dalam tubuhnya. Sistem tubuhnya, pencernaannya si kutu kebul ada di dalam tubuhnya dia, di perutnya dia. Itu virus itu berada di situ. Ketika kutu kebul ini mendekati sebuah tanaman untuk mau digigit, untuk mau dimakan, ya, virus Gemini ini berpindah ke mulutnya dia. Sistem pencernaannya dia. Kenapa virus bisa berpindah? Karena dia mengidentifikasi si vektor atau si kutu kebul ini mau menggigit tanaman. Disitulah pintu untuk dia masuk. Dia berpindah. Setelah kutu kebul menggigit tanaman kita, virus masuk ke dalam tanaman. Posisi tanaman masih hijau, masih sehat. Virus sudah berkembang biak. Setelah dia masuk ke dalam daun tanaman, virus Gemini ini masuk ke mana? Dia masuk ke sebuah pipa yang disebut dengan pipa phloem. Pipa phloem itu apa? Pipa yang mengantarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tanaman sampai di akar. Itu pipanya. Jadi tanaman berfotosintesis menghasilkan karbohidrat, menghasilkan gula, serat, pati, dan lain sebagainya. Masuklah saluran makanan itu ke saluran namanya phloem. Phloem itu yang akan mengantarkan semua hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tanaman. Nah, virus itu masuk di pipa phloem itu. Kemana phloem itu? Ya ke seluruh tubuh. Akhirnya virus itu menyebar ke seluruh tubuh. Phloem pada daun itu phloem sekunder. Kemudian dia akan bergabung masuk ke dalam pipa besar, pipa utama, phloem primer di batangnya itu. Nah, biasanya kita bisa cegah kalau dia masih kutu kebul baru menggigit tanaman kita dan masih hijau. Nah, itu kita bisa cegah virus Gemini. Sekalipun dia sudah terjangkit, bisa kita cegah. Tanaman tetap hijau, Pak, tetap hijau. Tetap bisa berbuah, tetap bisa berbuah. Walaupun virus Gemini ada dalam tubuhnya dia. Itu poinnya yang harus Anda ikuti step by step penjelasan ini biar nggak bingung gitu ya. Baik. Setelah dia masuk ke pipa phloem, lalu dia pergi kemana, Pak? Dia masuk ke seluruh jaringan tubuh tanaman, bagian tubuh tanaman. Lalu dia mulai mencari yang namanya sel tanaman. Sel itu bagian paling inti dari makhluk hidup. Lalu dia masuk ke sel itu, apakah dia hanya bermain di luar? Sel itu ada kulitnya. Apakah dia hanya bermain di luar sel? Tidak. Dia masuk menembus ke dalam. Setelah dia masuk menembus ke dalam, istilahnya apa? Penetrasi. Dia masuk ke dalam. Dia melakukan penetrasi. Masuk di sel bagian replika. Jadi tanaman yang harus menghasilkan energi, harus menghasilkan semua enzim, senyawa, dan reproduksi dan lain sebagainya, dia merusak itu, sistem itu, memblokir. Jadi akhirnya dia yang mengendalikan si tanaman. Si tanaman, dia memakai jasa si tanaman ini untuk memperbanyak diri. Dia memakai jasa tanaman ini untuk berkembang biak. Seperti itu, untuk melakukan kegiatannya dia. Jadi si tanaman ini diperbudak, dihipnotis. Karena sel si tanaman sudah diambil alih. Kendalinya sekarang pada virus. Barulah beberapa hari kemudian, nampak mulai daun menguning. Itu dampaknya. Seperti itu ya. Nah, apakah virus seperti ini tidak bisa kita sembuhkan? Tentu saja tidak bisa. Secara total. Sudah kuning parah lalu Anda sembuhkan jadi hijau, tidak bisa. Karena virus itu sifatnya tanaman ya. Dia menginfeksi sebuah tanaman sampai tanaman itu mati. Jadi sepanjang siklus tanaman itu hidup, dia tetap ada di situ. Oke ya. Nah, bagaimana caranya Pak solusinya? Obatnya bagaimana? Nah, obatnya gampang. Bapak Ibu cari ya. Produknya seperti ini. Bapak Ibu cari yang namanya Bion M 1/48 WP. Kalau nggak dapat itu bisa cari Bion 50 WG. Ya. Kenapa kita mesti cari itu Pak? Ini fungisida. Kenapa yang Bapak anjurkan malah fungisida? Bukankah fungisida untuk membunuh jamur? Kasus kita ini virus Pak. Kenapa Bapak kasih fungisida? Ya, fungisida yang satu ini, contohnya seperti Bion M berapa? 1/48 WP itu. Ini fungisida, tetapi bahan aktifnya yang mau kita cari. Seperti itu ya. Bahan aktifnya apa di dalam sini Pak? Sehingga virus pun bisa takluk dengan bahan aktif fungisida. Bahan aktif dari fungisida ini adalah asibenzolar S-metil. Asibenzolar S-metil ini apa Pak? Asibenzolar S-metil itu tugasnya ya. Ketika kita semprotkan, dia sistemik ini. Ketika kita semprotkan pada tanaman, maka dia akan masuk ke dalam sel tanaman. Ya. Ketika dia masuk dalam jaringan sel tanaman, pembuluh tanaman, dia akan merangsang tanaman ya untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh, imunitas tubuh. Yang tadinya tanaman sudah pasrah, dia rangsang, dia paksa, dia mendorong untuk tanaman bisa menghasilkan gen R istilahnya. Untuk bisa melawan atau bisa menekan ini virus kuning. Jadi bahan aktif asibenzolar itu tadi, S-metil tadi, itu yang bisa merangsang tanaman kita untuk memprotek diri dia dan bahkan menghasilkan antibodi. Seperti apa misalnya? Dia bisa menghasilkan anti jamur, antibiotik untuk bakteri. Jadi penyakit pada tanaman seperti ulah jamur patogen atau bakteri pembusuk dan lain sebagainya bisa dilindungi oleh si tanaman itu. Dan bisa menghasilkan senyawa racun yang juga bisa membunuh bakteri dan jamur.
Seperti itu. Nah, tanaman memiliki gen R itu, tetapi perlu dirangsang untuk diproduksi. Makanya kita perlu bahan-bahan seperti ini. Fungisida seperti ini yang bisa merangsang tanaman membentuk antibodi, tanaman membentuk struktur kekebalan tubuh yang lebih kuat. Ketika kita semprotkan pada tanaman yang kena virus Gemini, Pak, fungisida ini. Begitu Anda semprotkan, dia akan masuk ke dalam tubuh tanaman dan dia akan merangsang tanaman memproduksi senyawa, enzim maupun antibiotik dalam tubuhnya dia. Alhasil apa? Selnya, dinding selnya menjadi lebih kuat, menjadi lebih kokoh. Itu yang pertama, ya. Untuk ditembusi udah susah. Kemudian yang kedua, dia membatasi atau memblokir perkembangan virus. Nah, kalau selnya sudah kokoh, sudah kuat, virus mau masuk dari mana lagi? Sudah lebih kuat dari sebelumnya. Dia sudah mengenali, sudah memodifikasi sel dia. Tanaman mampu memodifikasi sel. Jadi dia mampu memodifikasi sel yang ranting bagian kiri sudah kena nih. Sekarang kita bikin perlindungan yang kira-kira virus Gemini ini datang tidak bisa dengan mudah masuk dan menyerang kita. Akhirnya si tanaman itu membentengi dirinya lebih kuat lagi. Alhasil hanya ranting di sebelah kiri saja yang kuning daunnya. Ranting sebelah kanan bagaimana? Dia tetap hijau. Seperti itu ya. Tetap hijau dan tetap berproduksi seperti biasa. Tetap berbuah, tetap menghasilkan hasil panen yang memuaskan. Sekalipun dia terkena virus Gemini atau terinfeksi. Itu yang mau kita cari. Untuk sembuh tidak bisa. Tetapi kalau misalnya kita mau buat virusnya berhenti, stuck, ya, dia gigit di ranting kiri, kita hentikan di situ, dia tidak bisa berkembang lagi. Si tanaman memang terjangkit, tetapi untuk berkembang virus Gemini tidak bisa. Makanya yang kuning nanti hanya sebagian, yang lainnya hijau terus, sampai panen, sampai mati tanaman. Itu solusinya. Karena virus tidak bisa kita sembuhkan untuk tanaman. Tetapi kalau untuk menekan dia agar berhenti, bisa. Jadi kan kasusnya kan pada Bapak Ibu semua ini kasusnya kan gini, tanaman sudah besar, sudah harusnya menghasilkan hasil yang banyak, tetapi karena kena virus Gemini, klorofilnya habis semua, buah jarang, buah kecil, gagal panen. Ini tidak. Daunnya akan tetap hijau, Bapak Ibu. Sekalipun di dalam tubuh dia ada virus Gemini. Daunnya tetap hijau, tunas baru yang keluar akan tetap hijau. Daun ranting yang belum bisa diotak-atik oleh dia akan tetap hijau. Seperti itu ya. Dan buah-buahnya akan tetap baik. Sekalipun dia terjangkit virus Gemini. Jadi sampai tanaman itu mati, misalnya apa? Hortikultura seperti cabai, tomat, terong, paprika, apalagi tanaman pangan seperti singkong, jagung, kacang-kacangan, ya. Semua yang dijangkiti oleh virus, mereka tetap berproduksi. Jadi anggap saja tanaman Bapak Ibu seolah-olah tidak kena virus Gemini, padahal terjangkit. Tanaman baik-baik saja. Sekalipun virus Gemini ada dalam tubuhnya dia. Virusnya tidak bisa kita bunuh, virusnya tidak bisa kita hilangkan karena sifatnya baku, ya. Apa istilahnya? Permanen, ya. Tidak bisa kita bunuh atau kita hilangkan. Dia akan tetap ada di situ, tapi si tanaman tetap bereproduksi, tetap berkembang biak, tetap berbuah. Normal Pak, normal. Seperti itu. Kalau mau lebih ekstrim lagi, lebih hebat lagi, baru terjangkit. Jadi kutu kebul, whitefly itu, vektornya itu, baru hinggap. 2 hari yang lalu belum ada Pak, sekarang baru saya lihat. Apalagi yang kasusnya seperti itu. Tanaman Bapak Ibu tetap hijau, sekalipun dia menghadapi virus. Penyemprotannya bagaimana Pak kalau kita pakai bahan aktif seperti ini? Penyemprotannya seminggu sekali. Seperti itu, seminggu sekali. Tetap hijau, percaya sama saya. Tetapi kalau sudah kuning sepenuhnya, sudah tidak bisa lagi, tolong. Seperti itu ya. Ini yang kan nggak mungkin juga virus itu datang, virus Gemini atau virus mosaik. Dia menyerang tanaman kita lalu bangun pagi kuning semua, kan nggak mungkin. Kuningnya bertahap. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah bertahap seperti itu, bisa kita cegah. Dia stop kuningnya. Kuningnya tidak menyebar lagi, virusnya sudah dihentikan. Jadi dia ada, tetapi dia jinak karena dibatasi, ditekan. Seperti itu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Termasuk pertanyaan yang Anda tanyakan itu. Jadi, untuk virus Gemini ini tidak ada solusi, tidak ada obatnya. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya kasih contoh, Bapak Ibu pernah dengar istilah orang AIDS, HIV. Ya. Bisa Bapak Ibu sembuhkan itu? Nggak bisa. Nggak ada obatnya. Iya kan? Tetapi orang yang terinfeksi HIV AIDS sudah 20 tahun hidup dan sehat-sehat saja. Seolah-olah tidak terinfeksi virus. Padahal dia terinfeksi. Seperti itu yang saya maksudkan. Virusnya tidak bisa kita bunuh. Virusnya tidak bisa kita sembuhkan. Ya. Tetapi si inangnya bisa terus normal. Sesuai dengan pertanyaannya, apakah bisa diselesaikan? Bisa lah. Apa yang nggak bisa diselesaikan di dunia ini? Ya. Apa yang tidak bisa Bapak Ibu? Rekening Anda di bank aja 3 bulan gak dipakai diblokir, dibekukan kan? Iya kan? Tanah terlantar 2 tahun diambil alih kok. Apa yang gak bisa? Apalagi virus Gemini. Seperti itu kan? Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Untuk produk-produk ini nanti saya tampilkan ada beberapa jenis seperti ini produknya. Nanti Bapak Ibu bisa klik kolom deskripsi, di situ ada bahan-bahannya. Kalau misalnya tidak ada di toko pertanian Bapak Ibu di kota-kota Bapak Ibu, daerah Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat di kolom deskripsi, saya lampirkan linknya, yang saya cari yang murah, amanah dan jujur. Kemudian bisa juga sentuh saja layar ini atau lihat keranjang, di situ ada semua. Ya, nanti saya lampirkan produk-produk yang memiliki bahan aktif dan memiliki fungsi yang sama. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu semuanya, kurang lebih seperti itu saja tantangan yang bisa saya jawab dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.